Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kamu mengirim aku slide yang salah untuk meja biliar, dan sekarang diminta untuk mengirim ukuran yang tepat. Aku baru saja membeli meja biliar dari vendor online yang sangat terkenal. Setelah sekitar 1 minggu setelah membuat pesanan, meja biliar muncul di 2 palet. Salah satu palet berisi potongan meja yang sebenarnya, kaki, sisi, bingkai, saku, dan lain-lain. Palet kedua berisi 3 potong slit. Beratnya kira-kira 650 pon. Beberapa hari setelah menerima kiriman, pemasang meja biliar muncul untuk melakukan pemasangan. Namun, dia segera menyadari bahwa perusahaan telah mengirimi aku slide berukuran 8 kaki untuk meja berukuran 7 kaki. Sedikit latar belakang yang sangat cepat bagi mereka yang tidak sadar. Slide berat, besar, sangat rapuh, dan karenanya sangat mahal untuk dikirim. Aku menelpon perusahaan dan memberitahu mereka tentang kesalahan mereka. Mereka kemudian menyatakan bahwa mereka akan mengirim slide baru pada hari Senin. Aku menelpon pada hari Jumat. Setelah beberapa menit ditelepon, perwakilan pelanggan dan aku melakukan beberapa perhitungan cepat dan menyadari bahwa akan jauh lebih hemat biaya bagi perusahaan untuk hanya mengirim aku meja biliar 8 kaki yang sebenarnya daripada membayar untuk mengirimkan slide 8 kaki. Kembali dan slide berukuran tepat baru dikirim kepada aku. Meskipun kami awalnya menginginkan meja 7 kaki, karena tunangan dan aku suka bermain biliar di bar, dan itu adalah ukuran bar standar, kami memiliki ruang untuk meja 8 kaki. Karena itu, aku baik-baik saja dengan mereka mengirim meja 8 kaki sebagai gantinya. Lagi pula, perbedaan harga antara kedua ukuran itu sekitar $100. Kami hampir selesai menyelesaikan semuanya ketika manajer terlibat. Q Malicious Compliance. Manajer menelpon dan memberitahu aku bahwa dia tidak berniat meningkatkan ukuran meja secara gratis, dan dia akan mengirim seseorang untuk memilih naikkan palet slide asli dan memberikan slide ukuran yang tepat. Pengiriman meja itu gratis, jadi perusahaan telah membayar semua biaya pengiriman awal, sekitar $1.200. Sekarang mereka membayar biaya pengiriman lagi, sekitar $800, untuk mendapatkan kembali slide asli, di samping $700-800 lagi untuk mengirimkan slide baru. Meja biliar itu sendiri di bawah $3.000. Perusahaan tersebut sekarang telah menghabiskan hampir $2.800 untuk menjual kepada aku sebuah meja biliar senilai kira-kira $3.000. Untuk menambah penghinaan pada cedera, karena aku mengeluarkan biaya $200 dari instalasi asli yang gagal, perusahaan juga harus memberi aku $200. Secara total, perusahaan tidak hanya kehilangan keuntungan apapun dari meja, tetapi sebenarnya telah menghabiskan lebih banyak uang untuk mendapatkan pesanan yang benar daripada harga pembelian aslinya. Sebagai perbandingan, seandainya perusahaan hanya mengirimi aku meja berukuran 8 kaki, mereka akan dikenakan biaya lagi $300 dalam pengiriman total untuk mengirimkan potongan meja baru dan mengembalikan pengiriman meja yang asli. Aku sekarang memiliki meja biliar slide 7 kaki yang indah, dan perusahaan telah mengeluarkan sekitar $3.000 kepadaku. Cerita kedua. Mungkin kamu harus membaca kontrak sebelum memaksa pemilik untuk melakukannya. Ibuku menyewakan 2 rumah. Salah satunya adalah rumah yang dibelinya saat menikah dengan suami pertamanya. Salah satunya adalah rumah yang ditinggali suami pertamanya setelah mereka bercerai. Ketika dia meninggal, saudaraku mewarisinya. Aku adalah anak dari pernikahan kedua, dan dia meminta ibuku untuk mengelolanya. Kedua rumah tersebut disewakan ke kota tempat mereka berada, dan mereka menggunakannya sebagai perumahan sosial bagi para pengungsi. Karena itu, mereka membayar sewa lebih sedikit daripada biasanya untuk area tersebut. Tetapi untuk menebusnya, mereka memiliki klausul yang cukup unik dalam kontrak mereka. Misal bahwa mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki apapun yang tidak disebabkan oleh cuaca. Itu tidak sah untuk dilakukan dalam kontrak dengan orang pribadi, tetapi karena penyewa adalah pemerintah kota, itu sah. Baru-baru ini, pemerintah kota mendekati ibuku, mengatakan kepadanya bahwa beberapa peralatan rusak, dan karena orang-orang yang tinggal di sana tidak segera memberitahu pemerintah kota, air merembes ke dinding dan menyebabkan jamur terbentuk di dalam dinding. Mereka berasumsi bahwa aturan yang sama seperti untuk penyewa swasta akan berlaku bagi mereka, dan menuntut agar ibuku merenovasi. Ibuku memberitahu mereka bahwa mereka harus melihat kontrak mereka. Poin 4, kalimat 2. Ya, dia bahkan memberi mereka kalimat yang tepat yang harus mereka lihat.
Mereka bersikeras, dan juga mengatakan kepadanya bahwa ibuku perlu menyewa perusahaan yang bekerja dengan kota untuk melakukan renovasi, karena mereka hanya akan mempercayai perusahaan tersebut. Ibuku kemudian bertanya apakah itu berarti mereka mendelegasikan organisasi kepadanya, dan tidak mau bekerja dengan perusahaan lain. Seperti yang mereka katakan, ibuku bertindak. Dia mengatur segalanya, dan membiarkan tagihan dikirim ke pemerintah kota. Pemerintah kota mengembalikan tagihan yang menyatakan bahwa ibu harus membayarnya. Ibuku mengirimi mereka salinan kontrak dengan kalimat penerapan yang disorot, dan memberitahu mereka jika mereka menolak untuk membayar, pemerintah kota harus pergi ke pengacara, dan biaya itu akan menambah pengeluaran. Pemerintah kota menolak bertanggung jawab untuk membayar. Mereka membawanya ke pengadilan di mana, karena pengadilan kami terkenal kewalahan dengan kasus-kasus, penyelesaian di luar pengadilan disarankan. Ketika dihadapkan dengan segalanya, orang dari pengadilan memberitahu pemerintah kota bahwa mereka pasti salah. Tapi kemudian pemerintah kota mengatakan bahwa ibuku sengaja memilih perusahaan yang paling mahal, dan mereka hanya akan membayar sebagian dari tagihan karena itu. Ya, ibuku secara tertulis bahwa mereka memerintahkan perusahaan mana yang akan disewa. Jadi itu segera diselesaikan. Apakah mereka memberitahu ibuku? Dengarkan, bisakah kamu mengaturnya dan meminta tagihannya dikirimkan kepada kami? Dia bisa saja memilih perusahaan dengan sekitar setengah biaya. Tapi ya, itulah hidup. Cerita ketiga. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan izin. Ini sekitar 10 tahun yang lalu. Aku sedang mengerjakan proyek untuk memigrasikan konten pusat data ke pusat data lain yang berjarak sekitar 50 mil. Setelah kosong, pusat data akan dinonaktifkan dan dijual. Pusat data ini berisi 3 aula terpisah dan 2 ruang komunikasi. Setiap aula sangat besar dan diisi dengan seratusan rak server, meja, dan lain-lain. Cukup besar sehingga dindingnya memiliki penanda alfanumerik, sehingga kalian dapat menggunakan referensi kisi untuk menemukan rak yang kalian minati. Misal rak 237 berada di A34. Pusat data ini sudah sangat tua. Ada yang sudah lama terlupakan tentang server dan kabel yang menghilang di bawah dinding ke aula lain. Tugas pertama adalah mengaudit semuanya. Apa isi setiap rak, port jaringan apa yang digunakan, apa yang terhubung dengannya, apakah masih diperlukan, dan lain-lain. Itu adalah tugas besar yang akan memakan waktu berbulan-bulan. Ini berarti pergi ke sana setiap hari, dan sebagian akhir pekan untuk waktu yang sangat lama. Akses ke pusat data dikontrol dengan ketat. Untuk diizinkan masuk, kalian harus melengkapi izin bekerja, alias PTW. Ini akan mengatakan kalian adalah orang A, akan bekerja di hall 1 pada tanggal ini, dan membutuhkan akses ke server ABC di rak 123. Setelah diizinkan masuk, kalian akan diberikan kunci ke rak server itu, dan hanya rak yang dibutuhkan di PTW. PTW baik-baik saja untuk pekerjaan satu kali, tetapi kalian perlu mengaudit semuanya, itu menjadi sangat merepotkan. Setelah seminggu mengirimkan PTW ini, dan secara eksplisit tentang rak mana yang akan diaudit hari itu, aku mulai kesal. Aku bertanya kepada staf pusat data apakah aku dapat mengirimkan satu PTW yang akan memberi aku akses ke semuanya selama 9 bulan aku bekerja di sana. Mereka menolak mentah-mentah. Semua pekerjaan harus ditanggung oleh PTW sendiri. Aku curiga mereka kesal karena pusat data ditutup dan ingin sengaja menyulitkan. Jadi aku melakukan hal itu. Aku memiliki daftar lengkap semua perangkat di pusat data. Jadi aku menulis makro untuk mengisi dokumen kata 3 halaman yang meminta akses ke setiap rak satu persatu untuk setiap hari dalam 2 minggu berikutnya. Makro kemudian mengirim email ke setiap dokumen kata ke kotak surat PTW. Makro tidak selesai. Itu berhenti setelah email ke kotak surat mulai mendapatkan pesan, kotak surat penuh. Aku kemudian mendapatkan telepon dari manajer pusat data yang menanyakan apa yang terjadi saat dia mendapatkan peringatan kotak surat, dan tidak ada PTW yang dapat diproses. Aku menjelaskan semuanya, dan mengatakan bahwa aku disuruh menyerahkan beberapa PTW. Dia menyarankan agar aku mengajukan satu permintaan umum untuk mencakup 9 bulan ke depan, dan dia akan berbicara dengan staf pusat data. PTW generikku disetujui, dan setelah itu, staf meninggalkan aku untuk melanjutkan pekerjaanku. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.